Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sri Ahmad Rizky Latif dengan NIM 21263021 program studi D3 Manajemen Informatika. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Ma'rifatul Quran. Definisi Al-Quran secara etimologi. Dari segi bahasan, Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Dan kata Al-Quran ini adalah bentuk kata benda, yaitu masdar dari kata kerja qoro'a yang artinya membaca. Dan secara terminologi, firman Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul terakhir dengan perantaraan malaikat Jibril yang tertulis dalam mushaf yang disampaikan kepada kita secara mutawatir, yang membacanya dianggap sebagai ibadah, yang dimulai dari surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Proses turunnya Al-Quran. Tahapan turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW yaitu selama 23 tahun dengan waktu rincinya yaitu 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Dengan rinciannya sebagai berikut, ya, pada tahap pertama yaitu dari Allah turun ke Lauhul Mahfuz dengan secara sekaligus. Allah menetapkan keberadaannya di sana dan tidak ada yang memahami waktu terjadinya peristiwa tersebut. Jadi Lauhul Mahfuz itu tempat di mana kita tempat di mana catatan kita berada, umur, jodoh, dan kematian sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz tersebut. Dan yang tahap kedua yaitu adalah Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, yaitu langit yang kelihatan dari manusia dari bumi. Itu langit yang sering kita lihat itu Lauhul Mahfuz, Baitul Izzah. Dan juga itu diturunkannya secara sekaligus juga. Dan tahapannya ketika dari Lauhul Mahfuz ke Nabi Muhammad SAW, dan pada tahapan ini turunnya secara berangsur-angsur melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana dijelaskan pada surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan merupakan bulan yang di dalamnya ada peristiwa diturunnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Nama-nama lain dari Al-Quran. Nama-nama lain ini adalah kata-kata yang memuat sifat-sifat dari Al-Quran. Berikut beberapa nama lain dari Al-Quran, yaitu Al-Furqan, Al-Dzikr, Al-Syifa, Bushra, dan Al-Huda. Ini bukan hanya 5 saja ya. Masih banyak nama-nama Al-Quran yang lainnya, tapi di sini saya akan menjelaskan 5 nama lain dari Al-Quran ini, yaitu yang pertama Al-Furqan, yang artinya pembeda yang benar dan yang salah. Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita bagaimana memberikan hal-hal yang baik dan yang buruk, yang haram dan yang halal, yang benar dan yang salah. Sebagaimana surat Al-Furqan ayat yang pertama yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Yang artinya kurang lebih Maha melimpah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Furqan atau Al-Quran kepada hambanya Nabi Muhammad SAW agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Dan nama yang kedua yaitu Al-Dzikr. Al-Dzikr artinya pemberi peringatan atau pengingat ya. Al-Quran memperingatkan manusia tatkala lengah, mengingatkan kita dari jalan yang salah dan menunjukkan kepada jalan yang benar. Contoh ayat Al-Dzikr yaitu pada surat Al-Hijr pada ayat ke-9
yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya kurang lebih, sesungguhnya kamilah Allah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kamilah Allah pula yang memeliharanya. Dan nama-nama lain dari keuangan yang ketiga yakni Asy-Syifa. Asy-Syifa adalah atau obat ya. Al-Quran menjadi pendasar kita semua untuk konsisten melaksanakan kebaikan. Manusia mempunyai tabiat yang mudah lupa dan sulit untuk istiqamah, sehingga memerlukan nasihat Al-Quran. Al-Quran membersihkan hal-hal buruk yang bersemayam di dalam diri, mengobati penyakit-penyakit rohani yang seperti hasut, dengki, iri, hati. Tetangga kita membeli motor, kita yang pusing. Tetangga kita membeli mobil baru, kita yang sakit. Tetangga membeli rumah baru, kita yang sekarat. Itulah penyakit hati. Hati-hati dengan penyakit hati. Karena itu sangat bahaya. Pada Quran surat Al-Isra ayat 82 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Yang artinya kurang lebih, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Namanya lain namanya Bushra. Bushra artinya kabar gembira. Al-Quran meneguhkan orang-orang yang beriman untuk menetapi jalan kebenaran. Itulah jalan Allah yang rahmatnya meliputi semesta. Contoh dari ayat Bushra yakni pada surat Yunus ayat ayat 62. Surah Yunus ayat ke-62 yang bunyinya yakni Bismillahirrahmanirrahim. Ala in awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Dan artinya kurang lebih, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Dan nama yang terakhir yakni Huda, artinya petunjuk. Sebagai kitab suci yang selalu terjaga keautentikannya, Al-Quran merupakan kalam Allah yang menjadi sebaik-baiknya petunjuk. Dan sebaik-baiknya petunjuk itu adalah Al-Quran. Allah mengetahui masa lalu, masa sekarang, dan masa depan setiap makhluk ciptanya. Menentukan hal yang terbaik untuk kita, menentukan buruk baik untuk kita. Contoh dari ayat Huda yakni pada surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya kurang lebih kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Manfaat membaca Al-Quran. Banyak manfaat yang kita dapatkan ketika membaca Al-Quran. Apalagi kita rutinkan selama setiap hari ya. Yakni yang pertama mendapat pahala. Dan yang kedua menjadi obat bagi yang sakit. Dan yang ketiga rumah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang dibacakan, yang sering dibacakan Al-Quran akan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena rumah yang dibacakan Al-Quran itu mendapat pandangan dari Allah dan diberi cahaya oleh Allah. Maka otomatis cahaya itu merupakan keberkahan. Dan yang keempat, dijauhkan dari setan. Nah ini, yang merasa rumahnya yang angker, ngerasa ada yang memerhatikan, ada yang tidak nyaman kalau di rumah, itu mungkin Anda kurang membaca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran di dalam rumah Anda, setan akan lari ya. Karena dibacakannya Al-Quran, maka akan mengundang malaikat-malaikat Allah ke dalam rumah kita. Dan otomatis setan-setan yang di dalam rumah kita akan lari terbirit-birit karena ada malaikat. Karena setan takut sama malaikat. Yang kelima, membuat hati tenang. Nah, setannya udah hilang kan, diganti malaikat, hati jadi tenang. Setelah kita mengetahui apa manfaat-manfaat dari membaca Al-Quran, lihat adab-adab ketika kita membaca Al-Quran. Itu yang pertama adalah ikhlas. Ya, pastinya. Contohnya kita membaca Al-Quran di rumah ya. Dan di rumah itu kita membacanya standar-standar saja. Dan setelah beberapa saat lama, ada
orang lain yang lewat di depan rumah Anda, dan Anda dengar itu ada orang lewat, dan Anda mesengajakan membaguskan suara Anda. Itu termasuk tidak ikhlas. Karena menarik perhatian orang, berniat menarik perhatian orang kan, tidak karena Allah. Tidak ikhlas, ayo. Dan yang kedua, menghadirkan hati. Menghadirkan hati dalam membaca Al-Quran sangat sangat penting. Karena kalau kita sering membaca Al-Quran, tapi otak kita ke mana-mana. Kita sedang membaca Al-Quran, otak kita mau makan apa, otak kita sering membaca Al-Quran, otak kita memikirkan yang lain. Dan yang ketiga adalah berwudu. Berwudu ini berarti sudah suci dari hadas besar ya. Berarti suci dari hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil dibersihkan dengan wudu. Dan yang keempat yaitu bersiwak. Bersiwak adalah sunahannya. Termasuk sunnah dalam membaca Al-Quran. Karena itu bisa membersihkan mulut dan menandakan ridho Allah. Nih, kamu mau siwak enggak? Nih, ini yang namanya siwak. Masih baru nih. Siapa yang mau saya kasih gratis nih? Yang komen ya, komen. Yang kelima adalah menghadap kiblat. Tidak menjadi keharusan ketika kita membaca Al-Quran menghadap kiblat, karena itu sunahan. Kita boleh menghadap timur, tenggara, selatan, barat, utara, timur, laut, tapi yang paling afdol adalah menghadap kiblat. Dan yang keenam adalah membaca dengan tartil. Karena dengan tidak membaca dengan tartil, itu bisa mengubah makna. Ayo, suatu kisah ada seseorang yang sedang sakit dan dia mempunyai buku tentang pengobatan, dan itu sudah buku itu sudah termakan rayap sebagian ya. Jadi tidak jelas untuk membacanya. Dalam tulisannya bahan-bahan untuk mengobati dalam sakitnya itu salah satunya adalah tertulis dia membacanya Hayatus Sauda, dan dia langsung percaya dong. Nah, Hayatus Sauda ini artinya apa ini? Artinya ular besar yang hitam. Nah, pengobatan dengan ular besar yang hitam. Yang padahal pada tulisan aslinya itu Habbatus Sauda, bukan Hayatus Sauda. Nah, ini mungkin tidak relate dengan Al-Quran, tapi kita harus berhati-hati dalam membaca Al-Quran. Kita harus selalu belajar dan terus belajar agar bacaan kita perlahan-lahan lancar dan tartil. Dan yang ketujuh yaitu menghormati Al-Quran. Gimana menghormati Al-Quran? Menghormati Al-Quran, jadi dalam hal ini kita bicara tentang membacanya, berarti membacanya di tempat yang suci. Kita sudah suci, kita sudah tidak berhadas besar kecil, tapi membaca Al-Quran di WC. Menghormati Al-Quran tidak? Tentu tidak. Menghormati Al-Quran yaitu membaca Al-Quran di tempat yang suci, seperti di masjid. Oke, terima kasih. Apabila ada suatu kata yang kurang dan salah, mohon dimaafkan dan tolong koreksinya ya. Karena saya masih belajar. Hadzal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.